Lagi ramai masyarakat disuruh daftarin tanah, katanya biar aman dan diakui negara. Tapi bagaimana kalau tanah ini tanah pusako tinggi? Apakah bisa seenaknya disertifikatkan? Atau justru ini jadi jalan pelan-pelan menuju lenyapnya adat Minangkabau? Belakangan ini kita sering dengar istilah PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Tujuannya bagus, semua tanah didaftarkan punya kepastian hukum biar nggak rebutan. Tapi masalahnya banyak masyarakat Minang tidak sadar, tanah yang mereka daftarkan bukan tanah pribadi, tapi tanah pusako. Tanah milik kaum, bukan milik satu orang. Lalu ketika surat sertifikat keluar atas nama siapa, seringnya perseorangan. Disinilah masalahnya mulai muncul. Di Minangkabau, tanah tidak serta-merta milik pribadi. Ada dua jenis tanah warisan adat. Yang pertama pusako tinggi, warisan turun-temurun dari nenek moyang. Tidak boleh dijual, digadai, atau diwariskan secara pribadi. Yang kedua pusako randah, tanah hasil usaha sendiri, bisa diwariskan secara pribadi. Tanah pusako tinggi biasanya milik kaum, diatur oleh mama, digunakan untuk kepentingan bersama. Bisa untuk sawah, ladang, pemukiman, bahkan rumah gadang. Fungsinya bukan cuma untuk ekonomi, tapi identitas sosial. Tanah ini sakral, karena jadi pengikat antar generasi sekarang dengan generasi leluhur. Kalau tanah pusako tinggi disertifikatkan atas nama pribadi, maka secara hukum negara itu sah jadi milik seseorang. Padahal secara adat itu pengkhianatan. Dan kita sering lihat akibatnya tanah pusako dijual ke orang luar. Muncul konflik dalam kaum, kemenakan menuntut mama, rumah gadang berdiri di atas tanah yang bukan milik sendiri. Sertifikat membuka pintu untuk menggadai dan menjual. Kalau sudah jadi milik pribadi, hukum adat kehilangan daya. Negara bekerja dengan sistem hukum tertulis. Adat bekerja dengan sistem hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketika negara masuk dengan sistem sertifikasi, yang dilihat hanya satu, siapa yang menandatangani dan siapa yang memegang bukti. Negara tidak lihat apakah itu pusako tinggi atau pusako rendah. Maka jika ada satu orang mama yang membelakang, tanah bisa berpindah tanpa persetujuan kaum. Inilah celah besar karena tidak ada pengakuan hukum formal terhadap tanah ulayat atau tanah pusako tinggi secara menyeluruh. Meski Undang-Undang Agraria pernah sebut pengakuan hak ulayat, tapi praktiknya masih lemah. Sertifikasi tanah bukan hal yang jahat, tapi harus hati-hati. Kalau memang mau didaftarkan, daftarkan atas nama kaum bukan perseorangan. Libatkan semua mama dan kemenakan sebelum pengurusan surat. Nagari harus aktif dalam mendata tanah pusako. Pemerintah perlu buat sistem khusus pengakuan tanah dalam adat. Dan yang paling penting, masyarakat Minang harus kembali paham fungsi tanah pusako. Bukan sekedar tanah, tapi simbol jati diri berkelanjutan dan kehormatan. Tanah pusako tidak diwariskan dari orang tua ke anak, tapi dipinjamkan dari cucu yang belum lahir. Kalau hari ini kita sembarangan menyertifikatkan tanah, maka generasi besok akan berdiri tanpa akar. Jangan tunggu sampai rumah gadang hanya jadi gambar dan pusako tinggal nama. Mari lindungi adat sebelum hilang pelan-pelan. Sekian dulu video kali ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan tulis pendapatmu di kolom komentar.